Cukup kecoh sekarang pemirsa. Saya tengok di lebih kecoh di Twitter sih sebenarnya pemirsa. Mana saya punya pisau? Masalah pekerja dari Indonesia ke Malaysia ya. Dengar cerita, bukan dengar cerita lah, memang betul lah. Indonesia untuk sementara menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Untuk sementara pemirsa menghentikan begitu. So, saya tengok orang-orang Malaysia dengan orang Indonesia yang komentar di TikTok macam begaduh tau. Tapi kalau kalian sendiri yang pernah mengalami pemirsa, kalian tidak akan, saya tidak menyalahkan kedua-dua belah pihak tahu, karena menurut pengalaman saya sendiri ya, itu karena kenapa Indonesia memutuskan untuk tidak mengirim pekerjanya, khususnya di bahagian perkebunan dengan sektor pembangunan ya. Itu ada alasannya. Kenapa? Karena pada April ya, 1 April dulu antara Indonesia dengan Malaysia itu menandatangani satu perjanjian, di mana kalau Malaysia ini mau ambil pekerja dari Indonesia, mereka itu harus menggunakan hanya satu perkhidmatan gitu, hanya satu jalur lah kita bilang, macam biasa begitu ya. Rupa-rupanya Malaysia melanggar perjanjian itu. Mereka ini buat dia macam ada orang Malaysia yang datang ke Indonesia, orang Indonesia yang datang ke Malaysia. Lepas itu mereka guna paspor pelancong, and then sampai di sini mereka ini cari kerja. Lepas itu diuruskan dia punya permit gitu, diuruskan dia punya permit, and then dia bekerja di sini gitu. Jadi Indonesia itu nggak setuju dengan sistem seperti itu. Mereka ini takut nanti terjadi perdagangan manusia. Betul juga. Suka-suka nanti macam, memang itu memungkinkan untuk terjadinya perdagangan tahu. Nanti dari sini mungkin ada yang macam saya lah kan. Saya ini kawin orang Malaysia, dan banyak saudara-saudara saya dari kampung sana yang tak ada kerja. Saya bawa mari sini, saya bilang melancong sampai di sini, saya carikan mereka bos uruskan dia orang punya permit, dia orang kerja gitu. Mereka tidak menggunakan agen resmi dari Indonesia, mereka langsung sendiri di sini gitu. Jadi nanti bos itu boleh dia macam kata kerja sini untuk satu kebun, tapi dia kerjakan sana sini dia kerjakan semua, karena ya dia sudah terikat gitu loh pemirsa. Jadi itu pun adil juga saya rasa, itu pun masuk akal juga saya rasa. Cuman bagi pihak Malaysia pun saya rasa itu tidak salah. Kenapa? Daripada dia datang ke sini kosong-kosong. Karena parti ini, pendatang asing tanpa izin, itu merugikan negara Malaysia ini. Dia orang datang ke sini kosong-kosong, bekerja di sini, mencari uang sebanyak-banyaknya, and then dia tak bayar apa-apa gitu. And then keselamatan dia itu pun tidak terjaga gitu kan. Jadi ya udah, daripada kamu duduk di sini kosong-kosong, tidak apa-apalah kalau ada majikan kamu yang mau membayar permit kerja untuk kamu, ya udah kamu pergi ke immigration untuk mengurusnya. Jadi kamu itu ada istilahnya, ada majikan yang bertanggung jawab. Misalnya nanti dia itu meninggal kah di sini atau sakit parah kah, ada majikan yang mengurus kepulangannya. Jadi nggak bisa kita salahkan mana-mana kedua belah pihak, tahu tak? Saya dulu pernah pemirsa, kalau kalian lihat video saya yang awal-awal saya dulu buat video, saya ada bagi tahu, sampai saya tunjuk muka orang itu pun, brosur semua saya tunjuk. Cuman karena belakangan kan video saya kemarin itu viral, jadi saya takut nanti orang itu pidanakan saya, jadi saya sudah delete video itu gitu. Jadi dulu ada satu orang Malaysia ini pemirsa, dia ini adalah satu agen yang menyediakan cleaning service untuk mall-mall di Malaysia, mall-mall besar tau. Jadi biasanya dia ini ambil pekerja orang-orang kampung, orang asli lah kita bilang. Rupa-rupanya yang dia pekerja itu banyak mengulah gitu. Karena apa? Karena dia ini sewa satu rumah flat untuk orang asli ini semua. And then di sebelahnya nanti ada lelaki Bangla ke Nepal yang dia kerjakan gitu. Jadi bersebelah-sebelahan bilik mereka ini. Jadi mereka ini sudah berkapal-kapal, tidak mau pergi kerja, banyak masalah begitu. Jadi karena sudah terjadi masalah seperti itu, dia kenal suami saya, and then dia datang ke rumah. You punya istri orang Indonesia kan? Lepas itu dia cakap dengan saya, you ambil orang Indonesia, bawa datang sini guna paspor pelancong. Sampai sini nanti saya buat permit. Satu kepala saya bayar dia 10 ringgit satu bulan, dia cakap. Kalian fikirlah, kalau saya bawa dari Indonesia contoh 5 kepala, 50 ringgit satu hari. Satu hari saya dapat, apa yang saya kerja pun, saya duduk saja rumah, saya dapat 50 ringgit.
RM50 saya dapat. 1 bulan 1.500. Saya tak payah buat kerja apa, saya duduk saja. Di orang kerja saya dapat RM10 satu kepala 1 hari. 1 bulan 1.500 saya dapat. Siapa yang tak tergiur? Saya pun tergiur kan. Masa itu saya pun sangat susah, anak saya masih 1, mahalasmi hari itu. And then saya bilang saya boleh ambil, tapi saya kena balik Indonesia. Kalau saya dari sini dia orang tak akan percaya. So dia tunjuk serius dia pun ikut pergi Indonesia pemirsa. Dia urus paspor dia orang semuanya. And then saya bawa ke sini 5 orang hari itu. And then dia pekerjakanlah di satu mall di Penang itu. Kalau saya tak silap nama mall apa saya tak boleh sebut ya. Tapi mall itu cukup besar lah. Dia pekerjakan di sana pemirsa. Lepas itu sampai di sini itu sudah 2 minggu mereka bekerja. Jadi saya sudah balik ke sini gitu. Mereka tinggal di Penang gitu ya. Karena itu ada saudara saya 2 orang katanya begini, paspor kami kenapa nggak dikasih kami yang pegang, rupanya paspor diminta sama bos itu gitu, diminta katanya dia mau buat visa gitu, jadi dimintalah paspor itu. Jadi sudah 2 minggu dia tak bagi-bagi paspor. Yang 5 orang ini takut lah sebab tak ada paspor pegang. And then dari tempat kerja mereka pergi ke rumah sewa itu kadang-kadang ada polis, mereka itu takut gitu. Jadi saya bilang tak apa, nanti saya call. Dia kata saya tengah urus visa. Biasanya kalau kita dalam visa tuh dalam proses ada surat dari immigration. Kalau ada penyerbuan ke ada penangkapan, tunjuk surat sepotong tuh. Kalau visa kita tuh dalam proses, seharusnya ada kita pegang-pegang gitu kan. Foto state, paspor pun seharusnya kita ada pegang gitu. Tapi ini tidak ada apapun gitu. Jadinya sudah 1 bulan lah, sudah angkat gaji mereka, tapi mereka punya visa tidak siap-siap. And then suami saya push lah dari sini. Dia tak mau nanti istri saya pun nanti jadi masalah, dia tak mau karena itu kan orang kampung saya. Jadi suami saya push. Dia kata 1 orang dulu dia kata nanti urus visa 1 orang bayar 3.000. Sampai di sini dia kata 1 orang bayar 9.000. Bayangkan urus visa. And then nanti bulan-bulan dia akan potong dalam 200-300 ringgit. So istilahnya secara tidak langsung dia itu mau mengikat pekerja ini dengan hutang gitu. Jadi selama 4 tahun ke 3 tahun ke mereka ini tidak boleh kemana-mana karena terikat hutang yang 9.000 itu gitu. Itulah namanya sudah perdagangan manusia kan. Jadi karena saya pun sudah tanah ada masalah, saya bawa 5 orang itu pergi ke kedutaan, and then kami bagi tahu masalahnya seperti ini. Dipanggil bos itu suruh bagi dia punya paspor, and then mereka terus pulang ke Indonesia, di blacklist mereka. Tunggu mereka dapat gaji kedua, and then kita urus dia orang punya SPLP, paspor tendang lah, dia orang semua balik, and then sudah di blacklist. Begitu pemirsa. Jadi itu makanya mungkin Indonesia tidak mau sistem-sistem seperti itu ya. Tapi yang saya bengang itu adalah pati-pati yang ada di Malaysia ini pemirsa. Mereka sebenarnya yang membuat masalah, tahu tak? Macam ada dulu saya punya kawan, dia kerja kilang, and then dia sudah habis kontrak, dia pregnant, dia habis kontrak. So pihak kilang sudah putuskan kontrak, dia bagi tiket pulang, dia sudah putuskan visa, dia bagi tiket pulang, suruh pulang. Dia tak mau pulang, dia tinggal di sini juga, sementara dia punya permit sudah tidak ada. Kita ini kalau kalian bilang, kamu di sini tinggal apa ada? Saya ada paspor laku. Paspor tuh hanya identiti diri kita yang kita diperbolehkan tinggal di sini atau tidak itu adalah visa atau permit kita. Itu adalah satu dokumen yang mengatakan kalau pihak Malaysia ini mengizinkan kita tinggal di negara. Kalau kita cuma ada paspor doang itu nggak ada artinya, kalau nggak ada visa atau permitnya sama aja gitu. Jadi dia nggak mau pulang, tinggallah dia di sini begitu. Tinggal dia di sini, ya sebagai pati beranak pinak dia di sini gitu. Disuruh pulang nggak mau pulang gitu. Mau simpan duit sebanyak-banyaknya tak mau pulang-pulang gitu. Oke, sekarang memang tidak ada masalah. Sekarang tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia sehat-sehat aja, tidak ada masalah gitu. Selama kamu sehat, kamu boleh bekerja, tidak akan ada masalah. Bila kamu nanti ada masalah, kamu sakit parah atau hal yang paling buruk terjadi itu adalah meninggal, jenazahnya tidak bisa diurus pulang karena biaya orang pati ini kalau dia meninggal dipulangkan ke negaranya itu berlipat-lipat kali ganda, berpuluh ribu. Di situ kalian akan salahkan kedutaan. Di situ kalian akan bilang, ini pemerintah tidak menjaga masyarakatnya, tengok ini begini begitu, disiksa begini. Orang kamu sendiri yang pilih kok. Kamu sendiri yang pilih. Bila nanti sudah sekarat-sekarat mau mati kan. Karena kamu mau pergi hospital pun akan mahal sekali.
mau pergi klinik private pun, kalau majikan baik, oke lah. Kalau majikan itu tamu, dia hanya mau tenaga kamu. Kalau kamu sudah sehat, dia cakap, kamu tidak boleh kerja lagi, kamu balik sana gitu. Sementara kamu semakin hari semakin teruk gitu kan. Mau mulangkan kamu itu susah, itu jam kamu salahkanlah kedutaan. Kedutaan ini dia tidak jaga kami di sini. And then kamu bilang pula, ini orang Malaysia ini memang terlalu mereka ini kasar. Mereka ini menyiksa begini begitu. Orang kamu sendiri yang pilih. Jangan kata di Malaysia ini banyak menyiksa pekerja-pekerja dari Indonesia. Tidak. Di negara lain pun banyak case. Di Arab pun ada case, Taiwan, di mana-mana pun ada case majikan mendera pekerjaannya. Ada di mana-mana pun. Jangan kata di sini saja, di mana-mana ada. Cuman ya segera kita pikir adil ke tak? Sama macam saya dulu, mari ke Malaysia ini bekerja sebagai TKI. Kita belum kerja aja, kita udah terikat hutang. Tahu tak? Belum kerja aja, kita mau mari ke Malaysia kan? Sudah calling visa. Visa sudah selesai semua. Sampai saja di hostel, warden masuk, dia cakap, kamu hutang sekian ribu, so kena potong 380 ringgit 1 bulan sampai 1 tahun baru hutang kamu habis, begitu katanya. Ngam-ngam nanti time medical kedua kita, itu jam nanti lulus ke tak lulus medical, kita kan diantar balik ya. Itu jam hutang kita habis. Kita yang potong-potong itu 1 juta lebih 1 bulan duit kita, sebab kita ini jalur yang legal, yang resmi. And then ada setengah orang yang dia itu nggak keluar duit sepeser pun, tuh datang ke Malaysia ini dia boleh bekerja, sini kurang gaji sana pergi, sana kurang gaji situ pergi, senang-senang dia. Adil ke tak adil? Tak adil kan? Makanya kalau kita melihat itu kedua belah pihak, jangan kita bilang ini itu. Saya itu lebih suka bercerita dari segi pengalaman saya. Makanya saya bilang dari pihak Malaysia pun saya rasa tidak salah, dari pihak Indonesia pun saya rasa tidak salah. Semua juga mau yang terbaik untuk negara ini, betul tak? Tak, saya tak ini pemirsa. Itulah cerita kita pagi ini.